Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Aminah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi struktur sel hewan dan fungsi struktur sel tumbuhan. Fungsi struktur sel hewan dimulai dari membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya berbagai zat, dan sebagai reseptor rangsang di luar sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai menyintesis lemak dan kolesterol, menampang protein yang disintesis oleh ribosom, transportasi molekul-molekul, menetralkan racun. Ini adalah endoplasma kasar. Selanjutnya adalah ribosom. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein dalam sel. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus terbagi menjadi 3, yaitu selaput nukleus, kromatin, dan nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendalian seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Selanjutnya adalah flagela. Flagela memiliki fungsi yaitu penjuluran mikrotubulus pada sel hewan yang berfungsi sebagai alat gerak pada umumnya. Selanjutnya adalah mitokondria. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai pusat respirasi sel dan penghasil energi terbesar di dalam sel, sehingga merupakan sumber energi untuk sel. Selanjutnya adalah mikrofilamen. Mikrofilamen berfungsi sebagai bagian dari pergerak aktomisin yang berfilamen, berfungsi sebagai dasar peregangan bagi mesin untuk kontraksi otot dan pengembangan pseudopod. Mikrofilamen memiliki kerangka kerja yang fleksibel dan yang dapat membantu pergerakan sel. Selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom berfungsi menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi air H2O dan oksigen O2. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol berfungsi pada saat terjadinya pembelahan sel, yaitu pada pergerakan kromosom atau kromatid. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom berfungsi yaitu melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, dan autolisis. Selanjutnya adalah mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk membentuk kerangka kerja arsitektur yang menetapkan polaritas keseluruhan sel dengan memengaruhi organisasi nukleus, organel, dan komponen sitoskeleton lainnya, untuk membentuk aparatus gelondong dan memastikan pemisahan kromosom yang digandakan menjadi sel anak selama pembelahan sel. Aparatus gelondong juga mengatur rakitan dan lokasi cincin kontraktil yang kaya aktin yang mencubit dan memisahkan dua sel anak untuk membentuk jaringan transportasi internal untuk perdagangan vesikel yang mengandung bahan-bahan penting ke seluruh sel. Perdagangan ini dimediasi oleh protein terkait mikrotubulus MAP dengan aktivitas protein motorik seperti kinesin dan denin. Untuk membentuk inti internal yang kaku digunakan oleh protein motor terkait
mikrotubulus untuk menghasilkan kekuatan dan gerakan dalam struktur motil seperti silia dan flagella. Inti dari mikrotubulus dalam kerucut pertumbuhan saraf dan akson juga memberikan stabilitas dan mendorong navigasi dan paduan saraf. Selanjutnya adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi yaitu berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi, dan membentuk akrosom. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi menyintesis lemak dan kolesterol, menampang protein yang disintesis oleh ribosom, menetralkan racun, dan transportasi molekul-molekul. Selanjutnya adalah fungsi dari struktur sel hewan. Yang pertama adalah plasmodesmata. Plasmodesmata berfungsi menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul. Kemudian selanjutnya kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya adalah tonoplas. Fungsi dari tonoplas adalah untuk mempertahankan sel turgor, mengontrol pergerakan molekul antara sitosol dan getah tumbuhan, menyimpan zat-zat berguna, dan mencerna limbah protein organel. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, tempat menyimpan pigmen, daun, bunga, dan buah, tempat penyimpanan minyak artisik atau golongan minyak yang memberikan bau khas seperti bau kayu putih, mengatur turgiditas sel atau tekanan osmotik sel, dan tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah, karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. Selanjutnya adalah dinding sel. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.